aman, terdepan, terpercaya dan tumbuh bersama. Kenapa kami punya slogan ini? Aman karena keamanan yang tadi kita sebutkan tadi itu kita benar-benar customer itu merasa aman gitu. Terdepan karena produk-produk kami itu baru dan diperbarui. Kita selalu melakukan seleksi, terus analisis mana produk-produk yang baru dan pelanggan itu bisa memakainya gitu. Terpercaya ya tadi karena sudah di atas badan otoritas, jadi nggak mungkin kita akan melakukan penyimpangan. Terus kenapa tumbuh bersama? Karena masyarakat itu dari tahap ke tahap, dari tahun ke tahun itu keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Misalnya pertama dari tabungan apa gitu. Dulu belum ada internet banking, belum ada SMS, jadi kita itu up to date terus gitu. Adapun marketing mixnya yaitu dari satu produknya itu kita banyak, yaitu tabungan BNIS seperti yang sudah dijelaskan tadi dari segmen kita yang dari umur 18 tahun ke atas gitu. Terus tabungan berencana, tabungan simpatik, dan tabungan cendekia, terus apa lagi banyak gitu, nggak bisa disebutkan semua gitu ya. Kita terus masuk harga sendiri. Harga itu untuk setiap bulannya kita untuk potongan itu biaya administrasi itu 12.000. Sehingga semua nasabah itu masih terjangkau dengan harga segitu gitu. Dengan keuntungan yang kita beri dengan bagi hasil tadi, dengan dikurangi biaya administrasi itu itu masih ada keuntungan buat nasabah gitu. Terus untuk lokasi sendiri, untuk menyalurkan atau mempermudah pelanggan itu mendatangi tempat-tempat kami, maka di setiap wilayah itu kita akan mendirikan cabangnya. Misalnya di Jawa Tengah itu kita di Semarang, di Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat gitu. Jadi akan lebih mudah untuk mendatangi dan memakai jasa kami. Adapun dari orang sendiri itu people-nya itu para karyawan dan karyawati BNS itu dilengkapi dengan wawasan yang luas, skill yang tinggi, perbankan yang tinggi, dan attitude yang tinggi. Kenapa skill? Karena kita selalu ada pembelajaran, ada maksudnya tiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali itu setiap tahun itu pasti ada seperti kayak meeting gitu, briefing gitu. Jadi arahan itu selalu terbaru, kita perbarui gitu. Adapun attitude yang tinggi kita itu melayani dengan keramahan gitu. Mungkin waktu pelanggan di sini kita diharuskan untuk memberikan senyuman atau maksudnya kita itu tidak boleh dengan berkata kasar. Seperti apapun pelanggan itu dengan masalah-masalah apa kita itu harus dengan hati yang rendah dan itu harus kita itu menyelesaikan masalah itu. Adapun prosesnya BMI Syariah yaitu kita mempunyai jam kerja yang sudah jam kerja rutin gitu. Dari pagi Kamis, Senin sampai Kamis itu jam 8:30 sampai jam 7:30 sore. Hari Jumat, Sabtu jam 8:30 sampai jam 2 dan hari Minggunya tutup untuk rekreasi. Adapun dari promosi sendiri, JSC itu menyediakan informasi yang dibutuhkan nasabah. Itu bisa juga dari dalam bank. Dari dalam bank itu kita bisa menanyakan ke teller-teller atau pegawai lainnya. Terus bisa juga dari media iklan seperti TV, kita akan membuat promosi di TV gitu, koran, radio dan spanduk di pinggir jalan. Jadi masyarakat itu lebih tahu di mana ada BMI Syariah dengan ini ya, agak serius gitu, ingin tahu gitu karena dengan ada logo kami yang agak agak lain gitulah, hijau-hijau itu kan memberikan keayaman gitu. Kira-kira telepon ya ini. Adapun lokasi tempat yaitu lokasi tempat ini salah. Lokasi tempat yang cara menyalurkan itu gimana lah? Kita tanyakan lokasi tempat ya. Jadi kita itu menyalurkannya itu lewat daerah-daerah ini begitu loh. Iya. Oh iya. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan karena tadi ini PPT juga nggak lengkap dari ini aku bacakan aja dari yang sama nggak tulis di sini fisiknya. Bukti fisik dari BNI Syariah sendiri itu kita mempunyai beberapa bangunan di setiap daerah itu bangunannya itu dilengkapi terminal bangunan dengan lighting system. Maksudnya semua itu ada CCTV, ada apa. Jadi di dalam itu kalau punya ada karyawan yang tidak bagus atau apa itu juga kita terekam. Jadi nasabah atau apa itu melakukan ATM atau apa itu dia aman gitu loh. Terus apa ya? Untuk interior. Iya. Jadi fisiknya itu untuk fisiknya itu dengan tata ruang yang lain gitu.
desainnya itu lebih interior gitu, lebih nyaman gitu. Terus enggak, ruang tunggunya itu kita juga dikasih kursi, apalagi kita ada lansia atau keluarga kan ya, karena kan waktu ambil tes atau apa itu kan lama. Jadi kalau kita dapat tempat duduk yang bagus, yang nyaman, itu kan tidak terasa akan dilengkapi dengan TV atau mungkin apa koran gitu. Terima kasih ya. Nah, ada yang ditanyakan? Mungkin dari yang saya ini mungkin ada yang belum jelas gitu. Karena kita musuh syariah, jadi kita itu akan sebenarnya ikut aturan Islam. Tapi tidak membatasi karya nasabah ini hanya Islam, cuman sistem dan prosesnya kita itu menggunakan sistem. Perkalian dari pertanyaan tadi kan kanan dikatakan berarti biaya penggajian itu kan masyarakat Islam. Sedangkan menurut Islam dari sini yang karena kita lihat sebenarnya ada bintang itu kan kalau uang itu kan dengan tidak punya. Nah, itu Islam itu adalah banyak atau enggak? Nah, tadi saya sudah jelaskan. Kita pakai sistem bagi hasil dari kita itu di segmennya itu ada umur 1 sampai 18 tahun. Itu untuk tabungan pelajar gitu. Kayak pendidikan tabungan pendidikan. Tapi sistemnya itu cuma uang itu kan maksudnya dialokasikan kemana untuk usaha atau apa. Nah, dari keuntungan itu dikasihkan ke itu bagi hasilnya gitu loh. Kita nggak memakai sistem bunga. Cuman 12.000 tadi itu untuk uang akomodasi gitu. Punya buku apa gitu. Tabungan pokok ya. 12.000. 1 bulan ke depan itu kita tidak tahu, kita tergantung itu uang itu dialokasikan, kita dari bank sendiri mengelolanya, itu diinvestasikan kemana. Seperti yang kita tadi ada itu ada kita ada buka satu itu yang di mitra binaan usaha kreatif, itu kita kadang uang itu dialokasikan ke situ dan badan itu juga diawasi oleh bank. Jadi ada keuntungan kerugian itu kalau pada keuntungan kan bisa dibagi ke situ. Jadi berapa persen uang yang masuk, nah ini berapa persen pembagiannya gitu. Itu kan bagi hasil ya Mbak. Iya. Kalau seandainya di situ banknya itu mengalami kerugian apa adalah aku ikut pinjam dikalikan. Itu tidak, cuman uang pokok itu enggak itu. Kita kan tadi udah saya jelaskan tadi, seperti yang sudah diawasi dengan badan otoriter. Badan otoriter sendiri akan mengawasi jalannya bank kita gitu. Kalau kita itu namanya kita otomatis kan kita udah ada akumulasinya gitu. Modalnya berapa untuk dialokasikan ke usaha itu berapa. Enggak mungkin kita semua modal itu juga ikut kemana semua, kan enggak nyari semua gitu loh. Otomatis di bank itu mesti ada paling enggak itu 60%, 70% modal di dalam bank gitu. Kan juga itu utamanya dibuat sudah targetnya harus pilih target konsumennya, bukan target dari banknya. Oke, jangan keliru ya. Targetnya di sini maksudnya adalah sasaran konsumen kita, bukan target dari perusahaan kita itu seperti apa. Jadi pokoknya itu dari sisi konsumen, bukan dari sisi perusahaan. Ya, itu sama proses ini. Itu sebenarnya lebih alur ketika misalnya nasabah datang itu mau ngapain, misalnya mereka harus mengambil dulu apa langsung ngantri kan, masih ada bank yang langsung datang langsung ngantri kayak ular gitu ya. Ada yang ngambil nomor. Biasanya berarti kita disediain kartu teller untuk pengambilan nomor. Nah iya kayak gitu ya, lebih ke prosesnya. Oke, pakai PPD kan? Iya. PPD itu pakai apa lagi? Sudah Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Ada kesalahan, saya minta maaf. Tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sekarang? Tukeran berarti apa? Tukeran sama? Kenapa tukeran? Enggak ada apa-apanya Bu. Adanya di Word sini. Ya udah nggak apa-apa nanti dia. Bu, itu Word saya nggak lengkap, gimana mau direvisi atau direvisi? Ya nggak apa-apa, nanti kan ada tugas 2 bisa. Jadi kan ini kan nanti berlanjut di tugas 2 itu komponen yang akan dipresentasikan beda. Nah nanti yang ini yang ada kesalahan diperbaikin sekalian nanti ngumpulin tugas kedua. Oke? Jadi bisa diperbaikin. Insya Allah Bu. Ini di Word semua. Iya nggak apa-apa nggak apa-apa.